Teman-teman, Gaza lagi-lagi bergetar parah. Hari Minggu tanggal 19 Oktober kemarin itu kayak neraka kebuka di sana. Minimal 32 warga Palestina dilaporkan gugur gara-gara serangan udara dan tembakan artileri brutal dari pihak Israel. Yang bikin makin nyesek, di antara korban itu ada 8 bocah kecil, sama satu jurnalis yang lagi berjuang liput kondisi lapangan. Semua kejadian ini dilaporin sama media Palestina, dan tiap titik yang kena serangan tuh bukan pangkalan militer, tapi kawasan sipil, rumah, sekolah, bahkan kamp pengungsi. Kata kantor berita Al-Mayadin, ada 6 anak kecil yang gak selamat pas jet tempur Israel ngehantam sekolah Al-Sardi di bagian selatan kamp pengungsi Nusairat, wilayah tengah Gaza. Gila sih, sekolah yang seharusnya jadi tempat aman malah jadi target. Nggak cuma itu, ada juga gedung yang dipakai para jurnalis di Al-Zawaida yang kena bom. Rumah sakit Syuhada Al-Aqsa bilang 2 orang gugur, salah satunya jurnalis. Di daerah lain, tepatnya Al-Suwarha, 1 warga juga gugur gara-gara rumahnya dibombardir. Dan di barat kota Gaza, warga sipil juga jadi korban lagi. Beberapa meninggal, sisanya luka-luka. Cuma karena lagi nongkrong di dekat jalan Abu Hasira pas pesawat tempur lewat. Rumah sakit Al-Auda di Nusairat sampai kewalahan teman-teman. Mereka dapat 1 jenazah dan 7 orang luka-luka dari serangan ke stasiun listrik. Belum sempat beres ngurus korban, datang lagi tambahan 2 jenazah dan 10 luka-luka gara-gara serangan ke rumah warga di Blok 4, kamp pengungsi Al-Bureij. Semua di wilayah Gaza Tengah. Di bagian selatan, tepatnya Khan Yunis, 4 warga termasuk 2 bocah kecil juga gugur pas tenda pengungsi di daerah Al-Mawasi dihantam rudal. Bayangin aja, tempat orang berlindung dari perang malah dihancurin lagi. Yang bikin situasi makin gawat, media Israel sendiri bilang kalau pemerintah mereka udah ngasih lampu hijau buat militer, buat nutup total masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jadi bukan cuma dihujani bom, tapi warga Gaza juga dipaksa kelaparan. Krisisnya udah parah, sekarang makin parah lagi teman-teman. Belum kelar di situ, pesawat Israel juga nyerang lagi di wilayah timur kamp pengungsi Al-Maghazi. Di kota Gaza, lingkungan Al-Tufa juga dibombardir. Daerah-daerah ini padat banget dan jelas bakal banyak korban sipil lagi. Serangan juga nyebar ke Jabalia di utara Gaza, plus drone nyerang pengungsi di utara Khan Yunis. Artileri darat pun ikutan nimbrung nembakin Al-Maghazi, bikin orang-orang yang udah ngungsi jadi harus ngungsi lagi. Bener-bener kayak nggak ada tempat aman di Gaza sekarang. Padahal, sehari sebelumnya, otoritas Gaza sempat ngumumin kalau Israel udah 47 kali ngelanggar gencatan senjata yang baru aja diumumin. Jadi meskipun di atas kertas katanya damai, tapi di lapangan masih aja hujan bom. Orang-orang Gaza yang udah capek perang cuma bisa berharap gencatan senjata beneran dijalanin, tapi realitanya serangan malah makin menggila. Intinya, Gaza sekarang lagi dalam situasi super gawat. Warga sipil jadi korban terus, bantuan ditutup, dan dunia cuma bisa nonton lewat layar. Serangan demi serangan ini udah bukan sekedar perang teman-teman. Ini udah kayak bencana kemanusiaan yang gak kelar-kelar. Dan yang paling nyesek, anak-anak, jurnalis, dan orang-orang biasa yang gak punya salah apa-apa jadi korban paling banyak. Teman-teman, jadi setelah semua kekacauan dan serangan brutal di Gaza, ternyata muncul lagi satu cerita gila dari Rafah yang bikin kepala geleng-geleng. Jadi gini, kabarnya Gedung Putih sama Pentagon udah tahu dari awal kalau ledakan di Rafah yang dijadiin alasan sama Netanyahu buat nutup semua bantuan ke Gaza sebenarnya bukan ulah Hamas sama sekali. Yang bikin ledakan itu malah bulldozer pemukim Israel sendiri yang tanpa sengaja nabrak bahan peledak sisa perang UXO alias Unexploded Ordnance. Informasi ini keluar dari jurnalis Ryan Grim dari Dropside. Dia bilang, pejabat-pejabat Amerika langsung dapat laporan begitu ledakan itu kejadian. Isinya jelas banget, bukan serangan Hamas, tapi kecelakaan gara-gara bulldozer yang dikendarain pemukim Israel. Intinya, mereka nginjak bom yang udah lama nyangkut di tanah. Tapi anehnya, meskipun udah tahu fakta itu, si Netanyahu malah langsung ngumumin ke publik kalau Hamas yang nyerang, dan pakai alasan itu buat ngeblok semua bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kayak skenario film politik, teman-teman. Begitu pemerintah Amerika Serikat mastiin lagi datanya dan konfrontasi Israel soal bukti aslinya, Netanyahu tiba-tiba berubah nada. Nggak lama kemudian, dia bilang penyeberangan bantuan bakal dibuka lagi dalam beberapa jam ke depan. Kayak abis ketahuan bohong terus buru-buru nyari alasan biar nggak makin malu.
Pentagon dan Gedung Putih ternyata punya kesimpulan sama, bukan Hamas pelakunya. Bahkan jurnalis Kurt Mills dari The American Conservative sempat wawancara pejabat senior Amerika Serikat yang bilang dengan tegas, Hamas nggak ngapa-ngapain. Yang terjadi, tank Israel nabrak bahan peledak rakitan yang mungkin udah nongkrong di situ berbulan-bulan. Gila kan? Semua drama ini bikin suasana makin panas, karena habis ledakan itu, Israel malah langsung gencar ngebombardir Gaza habis-habisan. Dalihnya sih buat balas serangan Hamas, padahal ternyata nggak ada serangan dari Hamas sama sekali. Akibatnya, 32 warga sipil gugur, termasuk satu jurnalis yang lagi liputan. Orang-orang di Gaza jelas makin hancur mentalnya, udah dikepung, dihantam rudal, dibatasi bantuannya, sekarang dijadiin kambing hitam atas insiden yang bahkan bukan perbuatan mereka. Banyak pengamat bilang, langkah Netanyahu ini kayak strategi lama, nyari alasan buat ngegas lagi perang baru. Padahal gencatan senjata yang diteken di Sharm el-Sheikh masih resmi berlaku dari awal bulan ini, teman-teman. Yang bikin miris, kelihatannya Israel emang sengaja nyari celah buat mecahin gencatan itu. Soalnya begitu isu ledakan Rafah naik, serangan langsung meningkat gila-gilaan, nargetin rumah warga, sekolah, dan kamp pengungsi lagi. Dunia luar sibuk debat siapa yang salah, sementara warga Gaza cuma bisa lari dan doa semoga nggak kena bom berikutnya. Jadi bisa dibilang drama ledakan Rafah ini bukan cuma soal siapa yang salah atau benar, tapi nunjukin gimana manipulasi narasi bisa dijadiin senjata buat ngegasin perang. Dan kayaknya selama kebenaran bisa diputer-puter kayak gini, rakyat sipil Gaza bakal terus jadi korban di tengah permainan politik yang nggak ada ujungnya. Intinya teman-teman, ini bukan cuma perang roket sama tank. Ini perang narasi, perang persepsi, dan perang buat nutup-nutupin fakta. Dan yang paling rugi, selalu rakyat kecil yang nggak punya daya. Gak butuh waktu lama, Iran langsung ngegas tentang aksi brutal terbaru dari Israel yang dianggap ngelanggar gencatan senjata. Jadi ceritanya, pasukan Israel nyerang sebuah mobil di Gaza yang katanya masuk zona terlarang. Akibatnya 11 anggota satu keluarga Palestina gugur di tempat. Gila banget teman-teman, satu keluarga langsung lenyap begitu aja. Versi militer Israel sih, katanya mereka udah ngasih tembakan peringatan, tapi mobilnya tetap maju dan dianggap ngancam. Tapi di sisi lain, orang-orang Gaza dan pihak internasional ngeliatnya beda. Mereka bilang itu bukan tindakan defensif, tapi pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata yang baru aja diteken beberapa minggu lalu. Kementerian Luar Negeri Iran lewat jubirnya, Esmail Bakai, langsung nembak balik lewat pernyataan keras. Dia bilang, apa yang dilakukan Israel bukan cuma ngerusak kesepakatan damai, tapi juga nginjek aturan internasional. Menurut mereka, tindakan kayak gini nunjukin kalau Israel sama sekali nggak niat ngehormatin gencatan senjata. Ditambah lagi, penutupan perbatasan Rafah yang masih lanjut juga dianggap sebagai bentuk tekanan biadab ke rakyat Gaza yang udah kelaparan dan kekurangan segalanya. Tim penyelamat dari Badan Pertahanan Sipil Gaza bahkan bilang kalau jenazah-jenazah keluarga itu baru bisa dievakuasi setelah tim PBB ikut turun tangan bantu di lokasi. Kebayangkan teman-teman gimana parahnya situasi di lapangan? Orang sipil yang nggak bawa senjata pun jadi korban, padahal udah ada janji damai. Pasukan Israel berdalih kalau mobil itu nyebrang garis kuning, semacam zona buffer antara wilayah mereka sama Gaza, dan ngelanjutin jalan walau udah ditembakin peringatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan ngomong bakal pasang tanda fisik lebih jelas di perbatasan, biar katanya nggak ada insiden kayak gini lagi. Tapi ya, lo tahu sendiri, teman-teman, janji kayak gini udah sering banget kedengeran, dan nyatanya serangan tetap jalan terus. Bakai juga nyerang balik dengan pesan keras ke dunia internasional, stop diam aja. Dia bilang kalau komunitas global nggak turun tangan buat nahan Israel, jumlah warga sipil yang gugur bakal terus nambah, dan akses bantuan buat Gaza bakal makin disempitkan. Bahkan dia sempat nyentil kalau pelanggaran kayak gini bisa bikin Iran mikir ulang soal rencana damai yang sempat dirancang bareng Amerika Serikat dan Israel. Padahal, gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar di awal Oktober lalu seharusnya jadi titik napas baru buat rakyat Gaza setelah 2 tahun diserang habis-habisan. Tapi baru juga jalan beberapa minggu udah dilanggar berkali-kali.
Menurut catatan kantor media Gaza, sejak gencatan itu mulai berlaku, udah ada 47 pelanggaran dari pihak Israel yang bikin 38 warga Palestina gugur dan 143 orang lainnya luka-luka. Lo bayangin teman-teman, udah dijanjikan damai, tapi bom masih berjatuhan, peluru masih berterbangan, dan keluarga-keluarga masih kehilangan orang tersayang. Jadi sekarang, banyak orang mulai nanya, gencatan senjata ini beneran damai atau cuma formalitas politik biar dunia mikir semuanya aman? Soalnya dari lapangan, yang kelihatan malah sebaliknya, penderitaan warga Gaza belum juga berhenti, dan kayaknya semua janji gencatan itu cuma jadi tulisan kosong di atas kertas. Intinya teman-teman, dunia boleh sibuk ngomong soal perdamaian di konferensi megah, tapi di Gaza, tiap ledakan masih ngingetin satu hal, buat rakyat di sana, damai itu masih sebatas mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.